menyampaikan firman selain Yesus? Beda bang. Pengutusan tadi kan udah aku bilang ke abang. Yesus Bedanya? diutus. Bedanya? Yesus diutus sebelum dia ada di dalam kekekalan pribadinya sudah ada, hakikat eksistensi sudah ada pribadinya bang, makanya bisa diutus Di mana datang itu ke dalam tertulis? dunia. Boleh saya dipinjamkan datanya tertulis di mana biar saya catat? Oke, Yohanes 3 ayat ini dia, Yohanes 3 ayat 16 ini bang. Nah ini bang, Yohanes pasal 3 ayat 16 nih bang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Ini anak sungguhan ini, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada anak, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Kalau nabi-nabi dan rasul-rasul diutus setelah dia lahir dulu. Setelah lahir dulu. Baik. Ya, setelah ada eksistensi baru diutus. Kalau Yesus sudah ada di dalam kekekalan. Oke, Bang. Baik. Silakan. Baik. Oke. Boleh tidak kita sepakat bahwasanya yang disebut anak di dalam konsep Yahudi itu adalah noise. Billy berisik Billy. Oh Billy, sabar. Saya mau tanya dulu sama dia. Jadi begini, ketika Bapa memberikan anaknya, berarti Yesus jadi tumbal, bro. Gimana? Di Kristen iya. Di Kristen iya. Yesus jadi tumbal. Jadi Yesus jadi tumbal. Iya, di Kristen gitu. Yesus itu adalah tumbal untuk dosa-dosa orang Roma dan Yunani. Oke. Dan pengikutnya orang Kristen Indonesia. Yesus bukan Bapa, artinya Yesus jadi tumbal. Setuju nggak? Setuju. Iya, setuju. Suma. Tunggu. Ya, kamu yang saya tanya, bukan Suma. Saya katakan. Tunggu Suma, sabar. Oke, kamu yang saya tanya, bukan Suma. Bang Suma yang jawab itu. Iya, kamu yang saya tanya. Iya. Saya tanya kamu dulu. Ketika Yesus Kenapa kamu tanya sesamamu Kristen, Bin? Sabar, Suma. Saya mau tanya, berarti di sini ada ajaran Molok, betul tidak? Lah, Kristen memang ajaran Molok. Emang apa yang salah? Kamu, termasuk kamu, Bin. Sabar. Nah, Billy, gimana? Ketika kamu mengatakan bahwa Yesus bukan Bapa, artinya Yesus, Bapa menumbangkan Yesus. Memang Yesus bukan Bapa. Itu beda pribadi itu. Tapi mereka satu hakikat, hakikat mereka sama dan sama. Lucu si Billy nih, Billy. Molok di situ, bro. Billy, tar dulu ya. Billy, nanti dulu. Ini ganda Hotua tadi udah 2 jam nungguin Bang Zuma. Billy nanti aja ya. Billy belajar aja dulu ya. Sendiri aja lah. Saya dengan Muslim aja lah. Iya, oke. Pegangan Bill. Kalau begini jadi kacau ini. Waalaikumsalam. Kayaknya Billy kayaknya ini ya, Wanes kali ya, Bang ya. Wanes kayaknya dia. Ya, dia memaksakan anak Maria itu sebagai bapa itu sendiri. Oh, kacau. Bahkan itu. Logikanya kacau itu. Bagaimana bahkan anak sebagian dari mereka itu ada yang mengatakan YHWH itu iblis. Waduh, kacau. Itu penafsiran itu kacau. Ajaran dari Tito. Tito itu siapa ya namanya ya, nama aslinya ya? Pendatang baru sih. Makanya kalau yang mengajarkan Yesus adalah pribadi Bapa itu udah kacau-kacau tuh. Siapa yang mengutus siapa yang mengasihi siapa. Waduh, ya, kacau kalau itu. Oke, tadi gimana tadi Bang? Lanjut Bang. Ya, itu dia. Jadi Bang Zuma, bentar Bang. Tadi ada siapa tadi yang bertanya kita pernah dialog loh. Abang ingat nggak? Nggak pernah. Kita pernah dialog tentang Tritunggal Allah ini juga memang. Pada saat pernah saya berkata kepada Bang Zuma, soalnya ada yang nggak percaya Bang, termasuk host apa ini kayaknya, atau Bang Kian Santang ini, kalau kita tidak pernah berdialog, karena harus ada saksi yang baru bisa dipercaya gitu. Saudara saya saat itu pakai akun mana? Atas nama siapa? Akun yang lain sih memang Bang. Tapi Abang boleh ingat nanti Abang. Abang pasti ingat yang berisik itu loh, yang kadang kok pelan banget suaranya, kok kayak. Oh iya. Ya ingat Bang ya. Bang Hos nih udah bisa dengar ya. Udah jelas ada kesaksian dari Bang Zuma kalau saya pernah berdiskusi dengan saudara Bang Zuma ini ya. Iya, siap. Oke. Soalnya yang ada tadi teman saudara
yang lain tadi itu yang lagi keluar, dia tidak percaya. Mana buktinya, saksinya nggak ada kan gitu. Biasanya Iya. itu. Nah, jadi karena kesaksian harus dibutuhkan, kesaksian harus pernyataan dari diri saya sendiri, itu baru diakui kalau ada saksi. Itu tadi baru langsung saya mengarahkan kepada Yesus. Yesus memang tidak pernah bersaksi tentang dirinya sendiri bahwa dia Allah, tapi dia menyatakan anak Allah. Cuman karena ada banyak saksi, yaitu murid-murid ada banyak saksi. Apakah itu tidak bisa dipercaya dari para saksi-saksi itu? Itu yang saya katakan kepada saudara. Assalamualaikum. Itu tadi sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Zuma. Salamku sentil juga Waalaikumsalam. mulutnya ini. Salamku sentil bibirnya ini. Iya, terus Bang, saudaraku Oke, Ganda, lanjut silakan. Bang Zuma. Iya, oke. Ini pentingnya toleransi ini kita ini. Bagus ini. Diskusi kan. Izin sebentar ya Bang Ganda. Ya. Hakim Adil Protestan apa Katolik? Oke. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, oke, lanjut. Haleluya belum menjawab pertanyaannya Bang Hos nih. Protestan apa Katolik? Apa Oh, dia Pentakosta, kan? muridnya si Banyak Billy nih, aliran. muridnya si Billy dia. Muridnya si Billy, biarkan dia. Ini alirannya dari mana Bang Adil? Takutnya kan Billy, tidak beda Billy. aliran. Alirannya yang tadi. Bang Abang Wanes Haleluya, kah? Bang. Ujung-ujungnya Satu juga ngujat ya. bukan Ujung-ujungnya maksudnya ngujat ya. satu hakikat satu pribadi atau tiga pribadi satu hakikat, karena beda kan. Oneness itu percaya satu pribadi satu hakikat. Jadi Bapa mengutus dirinya sendiri katanya. Itu yang mati di kayu salib juga katanya Bapa itu kan. Nah, itu udah kacau-kacau itu. Biar jelas gitu loh kepada saudara yang Tito sama ini beda loh. Tito sama Billy itu beda. Mereka juga berantem. Oh ya? Berantem juga karena kalau Tito itu Marsion dia. Yesus itu Tuhan yang benar-benar tidak ada hubungannya sama perjanjian lama. Tuhan yang baru. Nah, Kalau yang perjanjian lama itu Tuhan yang jahat ini tuh gitu. Konsepnya Tito gitu. Dan itu ada banyak. Kirain Tito doang. Kemarin aku sempat ngobrol, udah dikontenin. Lanjut. Iya. ya, Bang Adil kayaknya nggak menjawab, ya sudahlah, nggak bahasa lah. Udahlah, nggak usah. nggak apa-apa Bang, mungkin dia tekanan batin kali, ada Bang Zuma. Udah, ada Bang Kores juga dan lain-lain. Biarin lanjut. Oh, nanya ke aku ya? Buset. Nanya ke aku? Bukan, nanya ke ini Ambrosi. Buset deh. Nanya lah Nobita. Aku Trinitarian dong. Trinitarian, Oh, ya oke. sudah. Oke, pegangan. Lanjut. Gurunda, Tafadol. Iya, ya. Jadi satu kaidah yang menguatkan Islam di sini adalah Al-Qur'anul Karim ya, yang menjelaskan kemudian bahwasanya orang-orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Yesus itu, Al-Qur'an menjelaskan dalam surah Al-Maidah mereka berselisih paham tentang Yesus sampai hari kiamat. Nah, ini 1400 tahun silam dinyatakan oleh Al-Qur'an dan sampai hari ini terbukti keberadaannya. Gitu ya, teman-teman. Jadi wajar kalau kalian berselisih. Kembali kepada tema kita. Bagaimana kemudian tentang Yesus ini yang tadinya dianggap sebagai tiga pribadi satu hakikat kan gitu ya. Sedangkan kalau kita melihat di dalam kitab saudara sendiri, Yesus sampai kapanpun ketaatannya itu taat kepada Tuhan, kepada yang mengutusnya, dan tidak pernah kemudian Yesus itu berusaha mengambil alih posisi daripada yang mengutus dirinya. Tetapi kemudian ada satu hal yang menarik di dalam Lukas 21 nomor 1 ya, nomor 8 sorry. Di situ dikatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai namaku dan mengatakan akulah Tuhan. Janganlah kamu mengikuti mereka. Ada penyesat yang datang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Nah, ini Katalikong. ini yang saya ingin katakan kepada saudara bahwa satu-satunya ajaran yang muncul setelah Yesus terangkat ke langit yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu hanya Kristen. Apakah ini kategori anti Yesus atau penyesat yang dimaksud Yesus di dalam Lukas 21 ini adalah Kristen yang didirikan kemudian oleh orang-orang Farisi, di antaranya Paulus, itu sudah tergenapi atau masih menunggu orang yang agama lain yang akan mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan? Silakan, Bang. Jadi penafsirannya Bang Zuma sih begitu sih ya.
kita kan beda penafsiran kalau membaca satu ayat kitab suci ya. Masing-masing kan beda penafsiran itu bang. Makanya terjadilah banyak aliran di dalam kekristenan. Kalau konteks yang Abang Zuma kutip tadi itu ya itu tadi memang ada di dalam kekristenan memang percaya bahwa banyaknya aliran yang tidak sesuai dengan Alkitab, menafsir yang bertentangan dengan Alkitab. Aliran yang oneness itu satu hakikat satu pribadi, hanya satu pribadi dalam Allah yang satu. Jadi Allah yang itu sesat. Itu udah pengajaran sesat itu kalau kami menafsirkan, karena bertentangan dengan Alkitab. Alkitab satu kelompok ini dan satu kelompok ayat ini, karena salah satu contohnya ada orang Kristen mengatakan sesama hamba Tuhan tidak boleh menghakimi karena ada tertulis di Alkitab, jangan menghakimi, tidak boleh menghakimi. Jangan baca hanya satu teks ayat saja, karena ada ayat lain mengatakan janganlah menghakimi dengan apa lain maupun menghakimi diri pada dasarnya. Jadi kalau mengutip satu ayat dan diambil menafsirkan, kalau dia yang mengutip, yang dia kutip itu ayat-ayat mengatakan, tetapi dia mengabaikan begitu banyak juga ayat-ayat mengatakan bahwa ada kejamakan dalam diri Allah. Dan ada banyak kontradiksi di dalam Alkitab ketika Yesus berdoa, Bapa, jikalau boleh lalu cawan ini. Dia berdoa pada siapa kalau Yesus itu adalah Bapa? Yesus salib, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu berbicara pada siapa? Itu logika yang kacau kalau dia adalah Allah Bapa itu sendiri. Nah, jadi ini kembali lagi pada penafsiran ketika banyak orang Kristen yang menafsir yang tidak berdasarkan Alkitab, yang bertentangan satu dengan yang lain. Jadi harus harmonis. Makanya keluar doktrin Allah Tritunggal itu karena mengambil grup yang satu dan grup yang satu banyak mengatakan ayat Alkitab bahwa Allah itu satu, tetapi tidak mutlak. Ada banyak juga ayat mengatakan di Alkitab kelompok kedua itu ada kejamakan di dalam diri Allah. Makanya ada kelompok ekstrem itu di dalam kitab suci, ada ayat-ayat yang menunjukkan ketunggalan Allah dan juga ada ayat-ayat yang menunjukkan kejamakan Allah. Makanya ada dua sikap ekstrem yang salah dalam persoalan ini. Satu, terlalu menekankan kejamakan dalam diri Allah dan mengabaikan kesatuannya. Ini menjadi triteisme, ketunggalan Allah. Berarti mengabaikan sebagian kitab suci. Kedua, menekankan kesatuan Allah dalam mengabaikan kejamakan dalam diri Allah. Kita tidak bisa kita tidak bisa hanya menyoroti ayat-ayat yang menunjukkan ketunggalan Allah dan lalu mengatakan bahwa Allah itu tunggal secara mutlak. Karena kalau kita melakukan hal itu, lalu apa yang akan kita lakukan dengan ayat-ayat yang menunjukkan adanya kejamakan dalam diri Allah? Membuangnya, mengabaikannya. Ini tentu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang mempercayai kitab suci sebagai firman Tuhan. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh percaya pada kitab suci harus memperhatikan kedua kelompok ayat ini. Dan doktrin Allah Tritunggal merupakan satu-satunya jalan untuk mengharmoniskan kedua grup ayat-ayat Alkitab yang jamak maupun yang tunggal itu. Makanya kalau kita mau menerima doktrin Allah Tritunggal, maka kita bisa mengharmoniskan kedua golongan ayat tersebut. Kalau kita menolak doktrin Allah Tritunggal, ini berarti kita harus menghadapi kontradiksi yang tidak mungkin bisa diharmoniskan dalam kitab suci. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa Allah itu satu hakikat, satu pribadi, mengabaikan ayat-ayat yang lain, bagaimana pribadi yang lain
masa mengutus dirinya sendiri kan, itu logikanya yang kacau balau. Jadi ya ada yang menekankan juga 3 pribadi 3 Allah. Wah, ini lebih kacau lagi, mengabaikan kesatuannya, bahwa aku dan Bapa adalah satu, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Yesus mengatakan demikian. Mereka memiliki hakikat yang sama dan satu, meskipun mereka ada perbedaan kehendak, tetapi mereka tidak memiliki namanya tahu pemahaman dan imannya di dalam kekristenan kan. Iya. Saudara-saudara yang muslim kan, Iya, iya, oh iya. ternyata Hafal sudah, begini, oh Lanjut, Bang ternyata begini gitu loh maksudku. Oke, saudaraku Ganda ya. Jadi Ayo, Bang. kehebatan dan keunggulan kita yang hidup saat sekarang ini banyak alat-alat canggih, kemudian di mana kita sebutkan era kita ini adalah era digital, di mana akal kita ini kemudian dipertemukan dengan berbagai macam kesempatan dan alat untuk mengetahui aspek kebenaran absolut itu seperti apa. Jadi sejatinya ketika kita beriman, maka iman kita itu terpolah dengan memberikan ruang kepada diri kita ini untuk kita asah ya, supaya kita berpengetahuan. Jadi beriman dan berpengetahuan, bukan hanya sekedar beriman, bukan hanya telan doktrin, tetapi iman yang kita pegang itu harus kemudian diselimuti oleh ilmu pengetahuan atau ilmu yang kita pegang. Lalu saya lanjut. Iya, Bang. Oke. Nah, di dalam Al-Quran yang menariknya adalah ketika Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa minal ladina qalu inna nasara. Fa'aghrayna bainahumul adawah wal ba'da ila yaumil qiyamah wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasnaun. Nah, ini yang menarik itu di situ. Artinya, Bang, Di antara orang-orang yang mengatakan kami ini, saya bacakan. Di antara orang-orang yang mengatakan kami ini adalah orang Nasrani, Nasara. Kami telah mengambil perjanjian mereka, tetapi mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka hingga hari kiamat. yang tulis siapa? Dan kelak gimana? Yang tulis ayat yang tadi ya barusan Bang Zuma baca, yang tulis siapa, Bang? Sahabat Rasul Muhammad SAW setelah mereka menerima wahyu, setelah mereka menerima wahyu yang diterima oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada mereka. Jadi Rasulullah menerima wahyu dari langit. Wahyu ini disampaikan kemudian kepada para sahabatnya. Sahabatnya menghafalkan, sahabatnya kemudian menuliskan. Dua metode penyampaian Quran ini, hafalan dan tulisan, itu sampai kepada kami hari ini. 1400 tahun silam itu diberitakan bahwa orang-orang yang mengaku sebagai Nasrani atau Nasara itu diantara mereka berselisih paham tentang Yesus sampai hari kiamat. Dan itu dibuktikan hari ini. Berarti sahabat Bang Zuma bilang kan itu sahabat yang tulis ya. Sahabat dari siapa tadi, Bang? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, dari Nabi Muhammad. Oke. Berarti itu Abang percaya itu benar berarti, Bang, ya? Abang percaya? Kalau manusia biasa yang mengarang ini 1400 tahun silam, tidak mungkin hari ini bisa benar. Dan Anda sendiri sadari kan bahwa tadi ada Billy yang mengatakan satu Tuhan, Yesus itu Tuhan, Yesus mengutus dirinya, Bapa mengutus dirinya sendiri, bukan 3 pribadi. Muncul Anda dengan pemahaman sendiri, muncul lagi saudari kita Hakim yang juga beda juga pandangan. Al-Quran berarti benar dong. Kalau ini karangan manusia mustahil. Ini pasti wahyu ini yang mengatakan ini. Ini pasti wahyu. Nah, kemudian ini dia lahir di tahun berapa dia, Bang? Kira-kira. Ini abad ke-7, pewahyuannya abad ke-7 yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia lahir, Bang, itu sudah ada perdebatan, Bang. Gimana? Harusnya kalau memang itu nubuatan maupun wahyu, harusnya sebelum ada Alkitab maupun sebelum Yesus lahir, harusnya itu supaya
Kenapa? Karena Rasulullah datang abad ke-7. Tapi yang menarik bagi orang yang berakal adanya pengakuan di dalam ayat suci Al-Qur'an yang mengatakan ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Kalau ini tidak benar harusnya cuma setahun, 2 tahun, 3 tahun, 100 tahun, 200 tahun. Pertentangan itu sudah selesai. Kenapa? Kristen, Katolik, Advent dan seterusnya adalah orang-orang hebat. Tapi perselisihan itu sampai hari ini sudah 2000 tahun masih berselisih. Berarti indikasi kebenaran ila yaumil qiyamah itu tidak bisa dibantah karena hari ini masih begitu. Masalahnya Bang, maksudku Iya. sudah terjadi perbedaan tafsir. Setuju Bang? Iya, setuju, betul. Setuju ya? Betul. Sebelum dikatakan demikian, itu sudah ada memang sampai hari kiamat memang udah akan Di mana? ada pertentangan. Di mana tertulis? Di mana tertulis? Sementara Anda tadi menuliskan datanya, menjelaskan bahwasanya orang-orang yang dikasihi Tuhan itu adalah mereka satu. Tapi faktanya bertentangan. Sampai hari kiamat malah dikatakan ini. Sudah 2000 tahun loh. Ini Artinya ada aja ini yang masa dibilang ganda itu putus kabel dari mulut ke otak itu gimana logikanya? maksudnya gimana? Ada yang komen ini ganda itu putus kabel dari mulut ke otak. Jangan fokus ke yang komen dong. Iya. Di atas saja diskusi.